Oke, baik sahabat petani Maluku Official, jumpa lagi dengan kita. Ini Pak Nana. Mungkin kawan-kawan di luar sana sudah tidak asing lagi dengan beliau, karena dia ini dalam beberapa video terakhir telah berbicara banyak terkait pertanian. Nah, untuk dari itu, bahwa memang ternyata beliau ini adalah orang yang sangat hebat di dalam ilmu pertanian, karena saya coba berbicara dengan beliau dan saya masuk di kamar beliau, di ruang tamu beliau, dan saya menemukan ada beberapa penghargaan beliau, mulai dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku, dari Kabupaten Buru Provinsi Maluku, dan ada beberapa sertifikat dan penghargaan lain yang masih banyak lagi. Nah, untuk itu saya mencoba untuk berbicara dengan beliau bagaimana dia selama berkiprah di dalam ilmu pertanian dan bagaimana perjalanannya sehingga dia bisa dapat mendapatkan sertifikat seperti ini. Ya, mungkin untuk itu teman-teman di luar sana ikuti diskusi kita hari ini. Oke, bagaimana Pak Nana? Sehat ya hari ini? Iya. Jadi kita bicara santai aja sambil kita ngopi sambil merokok. Jadi bagaimana Pak Nana? Mungkin Anda boleh bercerita terkait perjalanan Anda selama ini. Terima kasih atas waktunya, dan untuk kita punya rekan-rekan, kita jumpa lagi di channel Petani Maluku Official. Nah, di sini kita dituntut dengan kita punya rekan ini ingin mengetahui tentang kisah kita punya perjalanan di sektor pertanian ini seperti apa, dan kenapa sampai di ruangan ini ada beberapa macam piagam. Jadi itu mungkin yang menjadikan sangat penasaran buat kita punya rekan ini bertanya tentang penghargaan-penghargaan yang ada di ruangan kita ini yang kita tempel. Oke, baik, sekarang kita akan menjelaskan. Jadi dalam suatu pekerjaan atau kita berpola pikir, intinya yang harus kita tuntut itu adalah mau dulu, bukan mampu. Kenapa saya berbicara kata itu, bahasa yang kita simpan itu adalah mau. Orang mau pasti mampu, tapi orang mampu belum tentu mau. Nah, oke, saya coba mengulas Bapak lebih jauh. Jadi dengan dasar pemahaman Bapak di bidang yang Bapak sampaikan tadi, jadi kira-kira ada Bapak pernah menyumbang sumbangsi pikiran buat petani-petani kita yang memang masih awam di bidang pertanian, entah ya seperti edukasi tentang bagaimana cara bertani yang baik atau apa mungkin ada. Oke, saya akan menjawab. Nah, itu adalah salah satu tanggung jawab kami. Kenapa kami menuntut ilmu sesusah itu? Karena kami di belakang itu melihat petani yang pola pikirnya itu masih sama dengan saat tadi, yang masih terbelakang. Ditunjang dengan pengetahuan yang masih rendah, guru pun juga mau kemana kita carinya. Ketika kita belajar dari buku juga, kita hanya sekedar membaca, cuma kita tidak bisa berkomen. Nah, jadi alhamdulillah dengan kita ini komunikasi dengan orang yang berwawasan, ilmu sudah mulai masuk pelan-pelan. Nah, di situ juga kami turun ke petani-petani, bahkan itu kita kumpul yang sifatnya kelompok tani. Jadi di situ kami itu membagi apa yang kita dapat, kita bagikan kepada petani-petani yang pemula, yang awal. Berarti Bapak ini penyuluh
bilang boleh dikatakan seperti itu Pak ya. Nah, oke, pada saat itu mungkin saya itu masih belum, statusnya belum masuk di penyuluh swadaya, belum. Nah, cuma pada waktu itu pun juga kita ini sudah mulai berbagi. Karena kita ini takut kita punya petani ini takut ketinggalan, takut mengalami kegagalan. Karena berbicara gagal itu berarti berbicara tentang finansial. Sementara yang kita harapkan itu cari nilai lebihnya dari usaha itu, namun karena kita tidak ditunjang dengan wawasan, dengan ilmu, sehingga finansial pun juga itu habis dan hasilnya pun juga tidak ada. Nah, di situ mulai kita turun ke masyarakat, kita mengajak dengan pola-pola ini tadi. Nah, jadi secara tidak langsung mereka itu memahami tentang teknik budidaya, tata cara pemberian pupuk, tata cara mengenal pestisida kimia atau apa pada saat itu kita tuh belum dikenalkan dengan organik. Nah, jadi sementara masih itu yang kita jalankan. Nah, jadi kalau untuk berbicara tentang kita ini berbagi terhadap masyarakat tentang ilmu, di situ saya 100%, saya tidak berbohong, saya berbagi dan saya tidak pernah menuntut imbalan tambah yang saya dapat dari orang-orang sekitar kita dan kita sumbangan kepada kita punya petani. Di situ kami tidak pernah menuntut imbalan jenis apapun. Yang penting ketika kita punya ilmu diserap dengan mereka berhasil. Nah, itulah kebanggaan buat saya pribadi. Wah, bagus. Jadi mungkin itu perjalanan beliau. Jadi saya tertarik tadi. Jadi Bapak awal mula itu memposisikan diri Bapak itu sebagai penyuluh kampung dulu ya. Jadi memberikan edukasi kepada masyarakat petani untuk bagaimana mempraktikkan cara-cara yang Bapak dapatkan tadi. Ya, nanti setelah itu baru nanti dari ini, karena kalau saya lihat ini ada, jadi ini ada satu sertifikat ini penyuluh ya Pak ya. Iya. Iya. Jadi Bapak sudah mendapatkan label resmi. Wow, luar biasa. Iya. Coba Bapak ceritakan coba. Oke, terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya kita ini mau berbicara tentang selaku penyuluh. Ya, karena ini kita ini bukan, kalau berbicara sekolah ini kita ini bukan sekolah kejuruan, bukan sekolah tingkat tinggi, apalagi universitas, kita ini bukan. Jadi kita ini tidak mempunyai rencana cita-cita ingin jadi penyuluh. Penyuluh swadaya itu tidak ada. Nah, cuma mungkin dengan seiring waktu kita berjalan, kita sosialisasi, kita mengajak. Jadi bukan saja ini kita ini di lingkungan kita saja. Jadi kita ini ke pertama ini kita antar desa. Melangkah, terus sudah mulai antar kecamatan. Dalam kurun waktu mungkin ya tercium mungkin dengan kita punya rekan-rekan petani di Maluku, kita sudah mulai antar kabupaten. Jadi awal mula orang kabupaten khususnya di bidang apa? Dinas Pertanian melihat Bapak. Nah, jadi ketika kita ini sudah mulai berjalan, lihat ini seorang Nana ini kok dia ini banyak memberikan inovasi-inovasi baru tentang teknologi budidaya. Jadi dikatakan teknologi budaya itu kita ini bukan berbicara tentang wah ini alat-alat canggih atau mesin-mesin, bukan. Ya, kita ini berbicara teknologi itu. Sistem teknik budidaya itu memang sangat simpel. Jadi artinya teknologi itu ya kalau menurut saya pribadi itu kan hanya merubah pola pikir. Nah, itu yang dikatakan teknologi. Yang tadinya mungkin kita ini budidaya tanpa pakai mulsa, berikutnya kita pakai mulsa. Nah, itulah kan teknologi. Jadi teknologi itu artinya hanya merubah pola pikir. Nah, dengan berjalannya itu, budidaya kita di Maluku khususnya di Pulau Buru ini kelihatan ini sudah mulai rapi. Tata caranya seperti ini. Dari pihak pemerintah dia itu melirik. Kita juga banyak diajak dengan kegiatan dari setiap instansi dinas, misalkan dari BPMD, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kadang kita ini ditarik ke kabupaten untuk memberikan materi kepada petani-petani. Terus kadang jadi Bapak berbicara selayaknya penyuluh itu. Ya memang itu. Jadi kita dituntut untuk memberikan materi pengalaman yang kita dapatkan. Ya, karena kita ditarik lagi kabupaten lain. Ya, mungkin di Pulau Buru ini ada kabupaten Namrole. Namrole juga ya, pernah. Iya pernah.
kita memberikan materi di SMK, Sekolah SMK ya Pak? ya SMK menyangkut dengan pertanian, di pertanian juga, Dinas Pertanian juga. ya di dinas pertanian juga kita memberikan materi. Hmm. Oh, terus sekarang kita juga ditarik lagi ke kabupaten lain, misalkan di, Yang paling jauh Pak, gimana itu kira-kira? kalau yang paling jauh itu dulu kita itu di Tenggara, Di Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Jadi dinas sana juga mengundang Bapak. untuk kita memberikan materi juga di SMK juga, Bisa di sana juga ada SMK. SMK menyangkut tentang pertanian. Di pertanian pun juga di BPP Ada juga. ada juga. Ya setelah itu mungkin dari pihak provinsi ini mengenal ya kita juga ditarik Ke provinsi. ke provinsi. Wow. Dari pihak provinsi kita diminta untuk memberikan materi di masing-masing kabupaten, di masing-masing desa. Hmm. Nah, jadi perjalanan-perjalanan itu bukan cita-cita seorang Nana ini ingin jadi penyuluh swadaya, penyuluh swadaya, tapi dari beliau-beliau lah mungkin yang menunjuk bahwa Pak Nana ini layak menjadi penyuluh swadaya pada saat itu. Cuma masih penyuluh swadaya tingkat kabupaten. Kalau saya lihat ini Pak, ada kayaknya Pak dulu pernah diundang di upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya di istana. Betul. Iya Pak ya. Kalau saya lihat ini ada sertifikat dan ada foto-fotonya Bapak itu, wow luar biasa. Itu bagaimana Pak itu? Nah, oke. Mungkin ini sementara sebelum Ngopi kita dulu, Pak, ngopi dulu. ini ya kita bisa ngopi dulu.